hari ini yang saya ketahui kurikulum kita itu sudah tertinggal jauh sama negara-negara luar, yang dimana negara-negara di luar sekolahan sudah melakukan eksperimen, melakukan apa ya namanya, bukan melakukan uji coba kan, uji coba lah. Nah sedangkan kita hanya mempelajari teori. Kapan kita akan melakukan uji coba tersebut? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul bersama untuk membincangkan satu tema yang sudah kadung mengalir ya di masyarakat, yang cukup mendapatkan atensi di masyarakat, yaitu tentang rencana penghapusan program studi di kampus-kampus dengan alasan yang tidak relevan dengan industri. Ya, jadi kita membincangkan itu. Nanti kita bersama-sama dengan para narasumber yang ada di sini, kita belajar bersama untuk membahas ini. Yang pertama, mohon diperkenalkan diri. Silakan, Mas. Oke, terima kasih. Saya Bahaudin dari UNU Bangil, kalau tempat kerja saya, dan kalau toh nanti saya akan membincangkan diskusi ini itu tidak berdasarkan kebijakan atau sikap dari kampus, tapi saya sebagai warga negara Indonesia, kebetulan sebagai dosen, dan mencoba merespon gitu. Jadi ini bukan pernyataan resmi dari kampus saya. Oke, terima kasih. Ya, Mas Bahaudin ya. Bahaudin. Kemudian ke Mas siapa? Saya Muhammad Syabur Rahman. Saya juga guru di salah satu madrasah ibtidaiyah di daerah Genep. Saya juga mahasiswa dari Unuba. Oke. Lanjut. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Amirul Falak selaku mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Bangil. Jadi ya seperti yang dikatakan oleh dosen saya tadi, kita di sini menanggapi penyampaian yang disampaikan oleh saudara Badri Silam, yang mana mengatakan bahwa ada penghapusan profesi, yang mana salah satunya itu profesi keguruan yang ada di institut ataupun perguruan tinggi. Saya di sini itu bukan sebagai mahasiswanya saja, karena mau nggak mau kita sebagai mahasiswa juga itu kan sebagai agen of social control, yang mana kita itu adalah pengontrol atas kebijakan strategis, yang mana ketika pemerintahan menyampaikan strategi tersebut ataupun kebijakan itu merugikan, maka kita harus siap untuk mengkritik hal tersebut. Sekian. Baik ya, Pak Bahaudin, Pak siapa? Pak Sihab sama Mas Amir. Jadi kita bersama-sama di sini untuk memperbincangkan lah, tidak mengatasnamakan pendirian dari masing-masing institusi di belakangnya ya. Jadi ini adalah suatu pengamatan atas fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan kebijakan yang akan digulirkan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya gini, kalau bicara asbabul wurudnya ya, sebab-sebab terjadinya peristiwa ini kan dimulai dari Sekjen ini saya bacakan dari Sekjen Kemendikti Saintek ya, Pak Badri. Ya. Ya, Pak Badri menyebutkan bahwa ada kemungkinan prodi-prodi yang tidak memiliki relevansi dengan industri ya, itu akan dihapuskan. Nah, ini kan suatu sinyalemen yang sangat drastis gitu ya. Tidak ada angin, tidak ada tiba-tiba kurikulum ini harus menyesuaikan diri dengan industri. Nah, menurut amatan Pak Bahaudin gimana? Apakah benar bahwa
strategi pendidikan kita itu harus mengacu pada industri. Baik, kalau saya secara pribadi memang melihat kalau toh ini nanti diterapkan benar-benar oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek sebagai leading sector ya untuk pendidikan, saya kira perlu kita pertanyakan ulang. Jadi ketika prodi yang dianggap tidak relevan, entah itu berdasarkan kajian tertentu misalnya, saya kira perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena memang ini berangkat dari asumsi apa sih, kan gitu. Yeah. Karena kalau kita ngomong pendidikan sebenarnya, misalnya salah satu pernyataan yang ditangkap oleh teman-teman jurnalis, teman-teman media, itu kalau tidak salah waktu di Bali yang saya baca beritanya, Yeah, betul. bahwa teman-teman rektor itu diminta keikhlasannya kalau nanti ada prodi di perguruan tingginya itu akan dihapus, gitu kan. Dengan satu tolak ukur menurut saya yang ini menjadi problematik. Tolak ukurnya adalah ketika serapan dari kampus itu dianggap tidak memenuhi selera pasar, kan gitu. Betul. Bahkan si Badri ini itu mencoba untuk menampilkan satu data. Misalnya beliau bilang mencontohkan di keguruan. Keguruan tiap tahun di data yang saya baca di berita itu ada sekitar 490 juta. Jadi hampir hampir setengah juta kan lulusan fakultas pendidikan. Jadi ini teman-teman mungkin ada yang PAI, BGMI, pokoknya yang fakultasnya adalah pendidikan atau keguruan gitu ya. Itu katanya itu berbanding terbalik dengan kebutuhan guru yang hanya 20.000 misalnya. Ini menurut saya data ini dari mana sih sebenarnya? Kita kan harus mempertanyakan ulang. Karena faktanya kalau kita mau jujur terhadap kondisi di lapangan, misalnya di Madura, saya sebagai alumni pondok pesantren itu biasanya diminta oleh masyarakat untuk mengabdi. Jadi setelah lulus dari Alia itu diminta untuk mengabdi minimal 1 tahun misalnya. Itu artinya bahwa lembaga-lembaga pendidikan terutama di pelosok itu sangat kekurangan tenaga mengajar. Itu yang sangat mengherankan, kenapa datanya justru begitu sih. Ini kan harus di tracking ulang sebenarnya. Apakah benar ada lembaga-lembaga yang sudah tidak membutuhkan, padahal faktanya kalau kita lihat di media belakangan itu malah muncul yang sangat miris sekali, di mana kondisi guru itu pertama secara kesejahteraan itu tidak layak gitu kan. Sementara mereka memikul tanggung jawab besar untuk membenahi peradaban. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dulu nih, sebenarnya cara berpikir sistem pendidikan kita bagaimana. Ini kan kalau ngomong teorinya kita ngomong konstruksi filsafat pendidikannya tuh. Jadi sebenarnya kenapa sih ada pendidikan gitu. Kalau sepemahaman saya, pendidikan itu lahir untuk menjawab masalah. Karena ilmu itu berangkat secara sederhana, itu orang berpikir tentang dirinya dan di luar dirinya, kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian lahirlah satu ilmu, kan begitu. Sehingga kalau sekarang ada rumpun keilmuan. Nah, rumpun keilmuan yang dianggap murni oleh pemerintah seperti sosial humaniora atau bahkan fisika sekalipun, kimia gitu lah ya. Itu kalau toh ini dihapus, maka menurut saya itu menjadi alarm senjata dari pendidikan. Di mana pendidikan marwahnya itu diturunkan dari sekedar menjadi penyalur tenaga kerja. Ini kan sangat mengkerdilkan gitu menurut saya. Itu kenapa saya apresiatif kepada teman-teman terutama di berbagai media massa, baik itu secara individu ya ataupun teman-teman dari misalnya Serikat Pekerja Kampus itu sudah bersuara kemarin. Saya lihat di berbagai media mencoba mengkanter. Di rektor-rektor juga sama kalau kita baca. Rektor yang sangat keras menolak kebijakan ini itu adalah Rektor UI Yogyakarta, Pak Fathul Wahid misalnya, dengan beranggapan bahwa idealnya pemerintah harus lebih teliti lagi dan jangan melakukan simplifikasi. Simplifikasi adalah penyederhanaan seolah-olah caranya begini lah, padahal kebijakan yang salah ini efeknya luar biasa nanti. Kalau saya melihatnya ini yang perlu kita diskusikan sebenarnya. Sebenarnya ngapain sih ada pendidikan kan gitu kan? Bahwa kemudian data yang muncul adalah pengangguran terdidik karena data misalnya yang butuh hanya 20.000, terlepas itu benar atau tidak datanya gitu loh. Itu kan mereduksi seolah-olah kita kuliah itu
untuk dapat pekerjaan. Padahal tidak semuanya begitu kalau menurut saya. Gitu. Bahwa ada lulusan Usuluddin kemudian kerja di servis, jurusan tafsir hadis kemudian jual gorengan, itu kan menurut saya ini memang harus dibenahi di sistem pendidikannya. Yang salah itu bukan prodinya sebenarnya. Tapi bagaimana pemerintah berkewajiban menyediakan lapangannya nih. Jadi bukan ilmunya yang salah, tapi lapangannya tidak pernah dibuka gitu loh Pak. Kalau saya gitu sih. Oke. Baik. Kalau pandangan mahasiswa gimana nih tentang rencana? Ini masih wacana kan? Wacana betul. Nah, jadi masih wacana sehingga kita masih punya ruang untuk mendiskusikan, memperdebatkan kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat, khususnya kepada akademisi atau masyarakat kampus ya. Ya, silakan. Kebetulan dari prodi PAI, PAI ya. keguruan ini Pak. Ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Ye. Menurut saya itu sangat ironis sekali ketika ada yang mengatakan bahwa prodi keguruan itu tidak memiliki relevansi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia. Per hari ini mungkin ya nggak mungkin sih ya. Problematika yang ada di Indonesia itu sering yang awalnya itu hanya kebetulan tapi bisa dikaitkan karena ada pengaminan dari pemerintahan. Contohnya seperti Omnibus Law, outsourcing, komersialisasi pendidikan. Sehingga itu menimbulkan bias yang sangat besar terhadap masyarakat yang ada di Indonesia. Kita tarik dari sisi komersialisasi pendidikan. Pendidikan yang mana itu awalnya itu kita sebagai seorang peserta didik dijadikan subjek penelitian, bergeser menjadi pembeli layanan pendidikan. Sehingga yang mana aslinya sekolah ini harusnya bermutu untuk mendidik dan mencerdaskan bangsa, beralih ke sekolah mahal. Ini kan ada pergeseran-pergeseran yang mana sehingga bisa dilihat bahwa pendidikan di Indonesia itu yang mana awalnya itu substansinya adalah menjadikan peserta didik sebagai subjek penelitian dan mencerdaskan mereka, malah menuntut mereka untuk mencari pekerjaan. Nah, dari pemerintah sendiri mengamini dengan cara adanya program Omnibus Law. Omnibus Law itu bukan suatu kesalahan menurut saya, tapi itu adalah bentuk penindasan dari pemerintah kepada rakyat untuk mempermudah adanya PHK. Kalau dibilang ada yang mengatasnamakan banyak kok pekerjaan di Indonesia, saking kitanya aja yang mager ataupun sensi. Tapi kemarin ada fakta di mana itu Jakarta kalau nggak di mana itu, adanya pemecatan, adanya PHK terhadap ribuan pekerja. Oh jadi ini ya, jadi ini ruang Omnibus Law sebagai suatu regulasi yang terkait sama pengaturan undang-undang perburuan, undang-undang karyawan segala macam itu juga punya kaitan sama pendidikan gitu ya. Ada irisannya di situ ya. Nah itu gimana itu? Pendidikan kan awal mulanya itu kan berpatokan dengan cerita perguruan tinggi. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Sekarang itu sungguh miris sekali ya, ketika pendidikan yang awalnya itu substansinya itu dijadikan mana kita itu sebagai peserta didik mendapatkan ilmu ataupun ruang pendidikan ini dijadikan untuk ruang belajar, malah bergeser menjadi untuk mencari pekerjaan. Tapi ditabrakan dengan program Omnibus Law yang mana Omnibus Law itu ya kalau dibilang itu bukan kesalahan tapi memang bentuk penindasan itu tadi Pak. Sehingga berarti kita kalau dilihat masalah penghapusan profesi keguruan itu tidak memiliki relevansi terhadap pekerjaan yang Indonesia, berarti kan dari pemerintah sendiri yang tidak mau menyediakan lapangan pekerjaan untuk menyerap calon-calon guru yang ada di Indonesia. Benar. Apalagi sekarang itu kualitas yang guru, kualitas peserta didik yang ada di Indonesia itu menurun dikarenakan biaya sekolah yang semakin mahal, yang mana akhirnya sekolah itu yang merupakan hak warga negara Indonesia, hak pendidikan itu hak bangsa Indonesia, menjadi pendidikan itu hanya bisa diakses oleh orang-orang eksklusif karena biaya pendidikan semakin tinggi sehingga menimbulkan
orang-orang dari ekonomi menengah ke bawah itu tidak bisa untuk ikut dalam dunia pendidikan tersebut. Hasil ketika dipertanyakan nggak ada relevansinya, ya saya bingung sendiri ketika seorang dari kementerian mengucapkan hal itu, apa landasannya yang mengatakan bahwa profesi-profesi ini sudah tidak relevan dengan pekerjaan yang ada di Indonesia. Ya, baik, dari sektor guru ini silakan dikasih pendapatnya. Kalau guru ini kan adalah profesi kan, sama dengan dosen juga profesi. Nah, itu menyikapinya gimana tuh? Ada suatu regulasi yang ingin ya tentang masalah. Tapi saya belum yakin bahwa itu prodi-prodi yang dimaksud adalah menyasar pada prodi keguruan ya. Walaupun kita masih mungkin juga di bidang lain seperti kayak di ilmu-ilmu murni ya. Saya baca juga ada kemungkinan ilmu-ilmu murni yang tidak punya relevansi dengan termasuk ya filsafat. kan? Iya kan, filsafat segala macam ya. Itu dianggap tidak memiliki relevansi, tidak punya apa istilahnya outputnya kemana gitu kan. Betul. Nah itu, coba silakan diangkat. Jujur dari saya pribadi nih Pak, saya mendengar bahwasanya salah satunya yang tadi apa itu namanya penghapusan prodi keguruan itu Pak. Jujur saya kurang setuju ya. Karena kami yang turun langsung ke lapangan, kita yang mengetahui kondisi pendidikan yang ada sekarang. Karena yang lebih mengetahui adalah seorang guru. Jujur saya juga kaget ketika penghapusan prodi ini disangkut pautkan dengan apa itu namanya masalah industri. Sedangkan kita sebagai pendidik, tenaga pendidik itu menciptakan karakter manusia, bukan menciptakan seseorang apa ya namanya ya Siap bekerja. bukan, kita nggak melahirkan orang yang untuk disuruh bekerja, kan tetapi membangun bangsa Pak. Jadi kalau menurut saya pribadi ya Pak, itu bukan bukan sebuah kebijakan. Itu ada sudah jelas Pak kekeliruan dari pola pikirnya Pak. Karena yang dikatakan oleh Pak Bahak tadi banyak dari pelosok-pelosok yang kekurangan guru, kekurangan fasilitas. Nah, itu juga menjadi sebuah PR sebenarnya bagi pemerintah. Akan tetapi tidak pernah mereka lihat sampai hari ini. Kalau mereka menghitung data mungkin ini perkiraan dari saya sendiri. Mungkin yang dihitung dari kota-kota besar yang dimana menghasilkan tenaga pendidik yang besar. Tapi mereka tidak melihat dari sisi lainnya yang mana dari pelosok-pelosok, dari daerah-daerah yang terpencil. Mereka sangat membutuhkan seorang tenaga pendidik. Jadi tanggapan saya sih mungkin pola pikirnya saja yang harus dirubah, karena pendidikannya juga nggak salah. Benar yang dikatakan Pak Bahak tadi, karena pendidikan juga tidak salah. Yang salah adalah pola pikir dari pemerintah. Oke. Baik, kembali ke Pak Bahak ya. Sekarang kita coba mengerucut ya ke dalam satu tema suatu diskusi yang lebih mendalam. Alasan pemerintah dalam hal ini Pak Badri itu kan ya Pak Badri ini kan alasannya adalah terkait dengan industri. Berarti ini kan industri ini kan adalah sektor ekonomi ya kan. Ya, nah, sektor ekonomi ini kan punya suatu logika sendiri. Maksudnya begini, ini agak jauh dengan pendidikan ya, dunia pendidikan beda dengan dunia. Walaupun begini, ada asumsinya juga begini bahwa lulusan ya memang ada yang lulusan yang memiliki prodi-prodi yang terapan gitu ya. Ya, vokasi Pak. Vokasi ya kan. Nah, di samping juga vokasi ada juga setiap prodi itu juga punya ada namanya asosiasi-asosiasi yang melingkupi profesinya. Nah, misalnya begitu ya. Nah, itu kaitannya sama industri. Misalnya ya, kita coba bayangkan bahwa 1 tahun Indonesia misalnya ya, menghasilkan lulusan sarjana S1 misalnya.
dalam hitungan jutaan ya. Nah, ini sementara lapangan pekerjaan yang tersedia ini tidak mampu menyerap gitu Ya. pasar seperti ini. Nah, menurut Pak Baharudin ini solusinya apa gitu? Kalau memang kalau ini kita berandai-andai ya bahwa ini kita dihadapkan kayak seperti ini. Kalau kita ikutin cara berpikir Pak Badri ini, ya kira gimana nih? Kalau saya pribadi, kita harus mundur dulu nih Pak, kalau menurut saya. Jadi ini kan kalau kita ngomong negara Indonesia ini kan dengan sebegitu luasnya, sebegitu kompleksnya persoalannya, maka kita harus memilah satu-satu nih kan gitu. Yeah. Memang di sistem pendidikan tinggi, terutama di kampus-kampus, itu sejak KKNI itu sudah mengamanahkan ke kampus. Jadi setiap prodi, kampus itu nggak punya visi misi Pak. Dia Betul. punya visi misi dari level universitas turun ke fakultas, turun ke prodi. Yeah. Asumsinya adalah secara ideal setiap kurikulum itu memiliki kurikulum penciri. Itu kenapa muncul misalnya di PAI, di BGMI, bahkan di PPI tempat saya ngajar, meskipun jurusan dakwah itu ada mata kuliah kewirausahaan. Gitu lah ya. Yeah. Itu kan amanah undang-undang bahwa sebisa mungkin lulusan perguruan tinggi di luar dari kapasitas keilmuan yang dia geluti, dia memiliki soft skill dan hard skill yang memungkinkan untuk dia bisa survive, bisa relatif bermanfaat dalam tanda kutip ya, untuk bisa hidup secara mandiri dan sejahtera kan gitu. Persoalannya adalah ini tidak mudah ketika antara pendidikan dengan industri gitu lah ya. Atau kalau kita mau lebih spesifik, bagaimana sih sebenarnya tata kelola di Kementerian Ketenagakerjaan kan gitu toh. Ini gimana sih? Nyambungkannya gimana sih misalnya? Kalau dulu ada Pak, namanya program Link and Match dulu. Ya. Nah itu sepertinya udah nggak punya ini lagi, nggak punya akar lagi. Zaman sekarang ini kayak udah nggak. Jadi kan kalau dulu Link and Match itu jadi industri itu memang dekat dengan dunia pendidikan akademik ya kan, menyerap, mereka benar-benar mencari bakat-bakat yang ada di perguruan tinggi supaya bisa terserap di industri. Oke, pertanyaan gini Pak, apakah kemudian kurikulum nasional kita itu memberikan keleluasaan untuk mencari atau memetakan, memapping talenta sejak dini misalnya? Ini beda dengan Iran kalau kita pelajari. Jadi kita kan kalau seingat saya dulu ketika kita di SMA itu kalau nggak jurusan bahasa, gitulah ya, IPA, IPS kan gitu kan. Iya betul. Di luar itu nanti ada SMK yang secara itu vokasional, betul. Gitulah ya. Saya melihatnya memang dengan beberapa pergantian kurikulum sebenarnya mungkin tujuannya baik pemerintah gitu ya. Kan dari KKNI kemudian diganti menjadi MBKM Pak. Jadi kampus merdeka belajar itu lah Pak. Itu kan asumsinya bahwa dasar pemikirannya, ternyata banyak lulusan dari kampus itu yang tidak linier dengan jurusannya tadi itu. Kok bisa ya mahasiswa jurusan filsafat kemudian ternak lele misalnya Pak? Kayaknya kok gak nyambung sih gitu ya. Betul. Jurusan tafsir hadis dia buka counter HP misalnya Pak. Itu ada teman saya soalnya gitu tuh. Nah persoalannya gini pertanyaannya. Gimana cara pemerintah menyediakan ruang seluas mungkin bagi mereka yang jurusannya adalah teoritis murni kayak filsafat? Betul. Karena mau industri kayak apapun sebenarnya itu dibangun dari mental model, dari cara berpikir masyarakatnya kan sebenarnya. Ini mungkin yang jarang dibahas sehingga seolah-olah lulusan filsafat itu tidak dibutuhkan. Bukan tidak dibutuhkan karena memang terjadi menurut saya itu terjadi degradasi. Itu soal cara kita berpikir literasinya gitu loh Pak. Misalnya contohnya ini karena lagi hotnya ya kita ngomong soal Iran misalnya. Di Iran misalnya untuk jadi pejabat itu ada kualifikasi ijazah tertentu. Wong presidennya itu luar biasa kok, misalnya S3, PhD, periset gitu lah ya. Sementara di kita pun untuk jadi DPR itu nggak harus tinggi-tinggi Pak. SMA bisa kok bisa. Jadi kepala desa juga tidak punya. Jadi ilmu itu kayak tidak qualified, gak ada gunanya kalau kayak gini gitu loh. Jadi bukan ilmunya yang salah, tapi karena kita terdegradasi nih cara berpikirnya. Dipikirnya adalah lahirnya pabrik industri itu tidak dimulai dari pikiran gitu. Padahal kan dari idea dulu.
Nah, ya. Nah, maka menurut saya, kalau saya pribadi, Betul. itu jangan ditutup. Kalau toh kemudian dia overload, surplus misalnya, lulusan keguruan hanya dibutuhkan bener misalnya 20.000. Iya. Asumsi saya, kalau memang bener 20.000, taruhanlah, katakanlah bener datanya begitu, Iya. Pak. Oke. Itu jangan dihapus, karena kalau dihapus, itu mergernya gimana nih? Itu juga susah, jadi Betul. problem. Yang paling memungkinkan menurut saya adalah ya moratorium dulu. Dulu kan ada wacana Pak, PAI itu kan overload. Peminatnya banyak, hampir setiap kampus terutama di perguruan tinggi swasta Iya. yang Islam itu ada PAI-nya Pak. Ah ini PAI kalau ini PGMI kan gitu. Iya, iya. Itu sempat ada moratorium, tidak boleh ada pembukaan prodi PAI. Tapi faktanya saya lihat di beberapa kampus, kok masih dibuka sih gitu lah ya. Kalau begitu itu artinya kan memang nggak konsisten gitu loh Pak. Pemerintah menurut saya tidak konsisten. Kalau memang ditutup, sebenarnya ditutupin dulu sampai mereka lulus, dikaji ulang, kemudian gimana nih skema berikutnya. Ini menjadi tidak mudah karena Indonesia luasnya sebegitu besar gitu loh. Itu menjadi nggak mudah gitu. Kalau saya mengusulkan ini perlu dipikir ulang nih, dan sekali lagi saya apresiatif ke teman-teman pekerja maupun teman-teman dosen ya yang berani bersuara gitu. Bahwa pendidikan itu bukan hanya sebagai pabrik pencetak calon pekerja dalam tanda kutip gitu loh. Karena dibutuhkan juga pemikir Pak. Kalau fondasi berpikir filsafat yang dalam, yang radikal, yang sangat detail itu kemudian dihapus ya, kita tidak punya fondasi apa-apa gitu. Gitu sih kalau saya. Tinggal ini PR bagi pemerintah dan PR buat masyarakatnya juga Pak. Karena mohon maaf, terjadinya tren penurunan ini tuh kan karena memang untuk tidak saling menyalahkan, karena musuh kita kan bukan orang tapi masalah gitu lah. Problemnya adalah ketika literasi kita itu sangat terdegradasi, bahwa di PISA itu kalau nggak salah kita Indonesia itu nomor kedua dari bawah. Literasi kita gitu. Artinya dari 1.000 orang yang suka baca itu hanya 1. Bayangkan. Jadi kita ini ngaku orang Islam tapi ikrarnya juga nggak jalan gitu loh. Akhirnya terbentuklah society yang kayak sekarang. Pertanyaannya, apakah pemerintahnya memang yang inkompeten atau juga justru masyarakatnya juga tidak mau berubah Pak? Kan ini butuh diuji nih. Iya betul. Kita butuh uji itu. Sehingga tidak hanya sekedar nyalakan pemerintah, tapi kita juga bareng-bareng membenahi sistem ini gitu kan. Dan podcast ini saya kira itu salah satu ikhtiar kita menyuarakan bahwa kita punya pendapat loh gitu lah. Bahwa kita pemerintah itu jangan sembarang lah ya. Kita juga dilibatkan dong dalam kebijakan, karena teori kebijakan itu kan dia seperti kotak hitam. Jadi setiap kebijakan kita nggak ngerti kok moro-moro ada, kayak tadi Bapak tadi kok ujuk-ujuk kok ada ini sih, kenapa sih, kan kita nggak ngerti logiknya itu gimana gitu loh Pak. Nah, tapi soalnya pendidikan ini menurut saya memang problem paling dasar dan sangat kalau kita pelajari secara detail itu kompleksitas masalahnya itu banyak. Mungkin hampir putus asa ya untuk berpikir, untuk membenahi dari saking kompleksnya gitu loh Pak. Tapi ini tidak bisa kita diskusikan di sini karena akan panjang. Saya kira untuk kita batasi pada soal yang relevansi pendidikan dengan industri gitu ya. Jadi ya memang betul ya. Jadi ada memang kita harus tahu juga ya Pak ya, bahwa ada ilmu-ilmu yang memang tidak menghasilkan kemampuan skill tugasnya mikir tadi. Tugasnya mikir kan begitu, ada filsafat ya kan. Jadi memang dia diproyeksikan untuk menjadi pemikir kan gitu kan. Nah, jadi produksinya apa ya? Produksinya pikiran, ide kan gitu kan. Itu yang menggerakkan sejarah gitu loh. Nah, ya, itu yang nggak disadari. Jadi saya kira Pak Badli yang dimaksud di sini nih terlalu mereduksi ya. Simplifikatif Pak. Simplifikasi, jadi suatu problem besar seolah-olah cuman solusinya satu, dengan itu. Gitu. Saya kira begitu. Jadi masalahnya di situ. Kita sadar, saya sepakat problemnya memang kita keterserapan lulusan kita itu rendah dengan dunia industri misalnya. Persoalannya kan kita harus komprehensif melihat ini sebagai suatu masalah bersama, sehingga solusinya ya juga tidak semudah itu. Gitu. Ya benar. Jadi memang di dunia pendidikan ada problem besar juga, di dunia industri tidak kalah besar juga Pak. Sebagaimana yang dibilang tadi ada urusan omnibus law dan segala macam itu ya. Oke, ada lagi ininya dari Mas
Oh, kalau dari saya Bang, ya, jujur dari saya sendiri nggak, ini bukan salah dari gurunya, tapi memang dari sistemnya. Ketika ingin menyambungkan antara lulusan prodi keguruan, bukan lulusan prodi, tapi ketika pemerintah ingin membuat perindustrian, mungkin pemerintah bisa, mungkin solusinya, mungkin pemerintah bisa menyalurkan atau memfasilitasi keguruan tersebut untuk menjadi lebih baik dan berkembang. Seperti kan kalau sekarang kan lebih maraknya ke digitalisasi kan Pak. Mungkin bisa lah pemerintah mengasihkan fasilitator buat guru untuk mengajar juga bisa. Karena per hari ini yang saya ketahui kurikulum kita itu sudah tertinggal jauh sama negara-negara luar. Yang dimana negara-negara di luar sekolahan sudah melakukan eksperimen, melakukan apa ya namanya, melakukan uji coba kan, uji coba lah. Nah, sedangkan kita hanya mempelajari teori. Kapan kita akan melakukan uji coba tersebut? Nah ini penting Pak yang ini Pak. Pertanyaan saya tadi itu, apakah sejak awal saya mempelajari coba misalnya Iran. Iran itu sistem pendidikannya memang gratis. Dari TK sampai ke yang menengah atas. Sebelum perguruan tinggi itu gratis gitu lah ya. Tapi sejak dia di MTS kalau di kita atau SMP itu sudah ada mapping. Ini apakah jadi pemikir, kalau gampangnya ini apakah jadi pemikir yang apa namanya, yang menyuplai cara berpikirnya, basis ideologi, idealisme, atau anak ini itu akan diproyeksikan menjadi pekerja tadi itu. Karena memang ada distingsi masing individu yang memang tidak akan sama kan gitu Pak. Betul. Itu kan apa namanya, potensi fitrah kita. Ya, tugasnya pendidikan sebenarnya mencari itu nih, menemukan itu. Asumsi dasarnya adalah MBKM itu Pak aslinya, tapi problemnya menjadi kacau balau ketika sistem tata kelola dan bagaimana cara kita memantau itu menjadi tidak karuan Pak, gitu loh. Ada teman saya Pak di Bandung itu, dia sejak SD Alam Bukit Akasia. Jadi ada sahabat saya, dia mencoba membuat satu kurikulum itu sejak SD itu kelasnya beda-beda Pak. Ini kelas ilmuwan, ini teknokrat, ini seniman, gitu lah. Jadi dia mencoba, karena tidak akan sama Pak. Artinya itu kan kalau level pemerintahnya siap menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan ini, itu kan menjadi tadi lik ematnya itu dia balance gitu loh. Ini gimana nih PR kita kan gitu. Karena satu sisi guru itu diminta untuk serius gitu kan. Guru-guru ini diminta untuk serius ngajar, tapi satu sisi dia sibuk dengan dapurnya. Ini kan dari dulu sebenarnya digaungkan. Persoalannya negara sekaya Indonesia kok nggak bisa ngatur sih, kenapa sih gitu loh. Saya coba men-tracking Pak, di era Abbasiyah ketika keemasan Islam misalnya, gitu lah ya. Itu gimana sih sistem honorariumnya, gajinya kayak apa? Saya mencoba nge-track datanya. Ada satu kitab tulisannya Doifi Al-Azhari kalau nggak salah, atau Az-Zahrani ya, saya lupa penulisnya. Tapi judulnya itu An-Nafaqat wa Idaratu Hafi Ad-Daulah Al-Abbasiyah. Saya cek di situ. Ternyata ketika nyampe ke muadzin, guru, penghafal Quran, pengumpul Quran, itu per tahun data di situ itu dari 1.000 sampai 3.000 dinar. Coba kita kurs ke Indonesia misalnya. Sekarang ini ya. Nilai sekarang. Itu luar biasa. Kalau 3.000 dinar itu sudah hampir 200 juta lah satu tahun Pak. Setahun ya. Sementara guru-guru kita, mohon maaf gak usah jauh-jauh di Rembang, di mana yang teman-teman ini guru semua. Itu bagaimana dengan honor 300.000, mereka itu masuk dari Senin sampai Sabtu kan gitu ya. Setengah hari itu bisa mikir serius soal bangsa. Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kita nggak usah jauh-jauh kita bandingkan dengan Malaysia, dengan ini ada di mata kuliah perbandingan pendidikan misalnya, itu sangat jomplang sekali ketimpangannya gitu loh. Jadi menurut saya memang cara membenahi kita itu, ya itu dulu kita benahi sistem pendidikannya, manusiawikan guru-guru kita ini sebagai, karena ini garda terdepan untuk keberlangsungan peradaban, ya, gitu loh ya. Jangan kemudian direduksi hanya untuk menciptakan pekerja di bawah industri kan gitu. Jadi subordinasi. Nah ini kan pendidikan subordinasinya dari industri kan gitu. Itu kan lucu Pak. Lucu ya. Jadi marwahnya itu betul-betul didiskreditkan gitu loh.
ini terjadi, sebenarnya kajian mengenai apa namanya industrialisasi atau komersialisasi atau kapitalisasi pendidikan itu udah lama sih. Iya. Sejak digulirnya, setahu saya dulu sejak saya kuliah 2010 itu sudah rame mengenai Isu. PTNBH yang sekarang pada muncul dukung. gitu loh, Pak. Jadi bagaimana perguruan tinggi sudah menjadi itu pabrik murni dalam tanda kutip. Betul. Meskipun punya negara, tapi dia kan punya kedaulatan penuh untuk ngangkat dosen. Itu kenapa UKT-nya mahal kan gitu, Pak. Iya. Nah ini kalau nggak ditanggapi nih, ini gini terus ini gimana negara kan gitu. Iya. Meskipun ini kebijakan yang sudah landing, sudah jalan sebenarnya. Betul. Jadi ini akan terus akan kayak gini kalau kita. Saya nggak tahu nanti endingnya gimana nih di negara ini. Apakah kemudian Pak Badri ini selaku PLT kemudian akan tetap Iya. mengeksekusi itu, ataukah ketika teman-teman kayak podcast saat ini inilah kita berani bersuara bahwa ayolah pelan-pelan kita ini PR-nya berat nih Pak, Iya. ngomong pendidikan kompleks sekali. Karena satu sisi ketika kita ngomong guru ya kayak gini, sistemnya kayak gini, filosofi pendidikan juga kayak gini, mungkin hajar kita jadikan slogan Iya. Suri Handayani kan ini kan juga problem, itu akan luas. Nah, tapi makanya kita batasi aja nih, oke, gimana relevansi antara pendidikan dengan dunia industri tadi Industri, ini, ya. gitu deh. Nah, itu saya kira Iya. ya nggak akan selesai karena buruh juga menjadi satu subjek sebenarnya yang sangat dirugikan. Soal pendidikan di Indonesia ini sangat besar Pak ya, sangat kompleks ya, Wah, termasuk kompleks. pendidikan dasar ya kan. Di sini terkait sama juga dengan penyelenggaraan dengan sistem honorarium yang bisa dibilang tidak manusiawi Ya, ya manusiawi kan. kalau saya Nah, kan? nggak manusiawi. Dan ini tidak akan menghasilkan peradaban yang bagus kan gitu Oh, kan. nggak mungkin, Nggak mungkin kan kayak gitu Nggak kan. mungkin. Nah, oleh karena itu kita memang harusnya berikhtiar ya kan Pak, bagaimana membereskan dunia pendidikan secara radikal dari akar masalahnya kan gitu ya. Akar masalahnya betul. Karena memang akar masalahnya di pemuliaan pada guru itu ya harus dilakukan itu secara radikal. Sebenarnya kita lebih kalau lihat Indonesia sebagai sebuah negara yang punya sumber daya yang besar ya, alam ini yang besar itu sebenarnya mampu aja sebenarnya ya. Cuman ya ini dia tata kelola tadi yang dibilang tata kelola di bidang distribusi seperti kesenjangan Jawa sama luar Jawa, kesenjangan Indonesia Barat dengan Indonesia Timur ya kan, itu disparitas seperti itu harus diatasi gitu Pak ya, dan tidak bisa diatasi dengan misalnya membangun IKN gitu, nggak bisa ya kan. Nggak relevan soalnya kan bukan itu problemnya, tapi yang harusnya kan kota-kota yang jauh itu harus ditumbuhkan gitu kan, jadi bisa menyerap gitu. Nah sekarang begini Pak, saya kalau Bapak tadi ngambil contoh di mana itu, di Iran ya. Kalau saya dengar juga ya di Australia itu ya, mereka yang pendidikan dasar sampai menengah sampai lulus gitu ya, ketika dia mau diserap di industri itu mereka harus punya yang namanya sertifikasi. Jadi kalau untuk jadi ahli ngelas saja itu harus ada sertifikasi. Jadi semua serba sertifikasi di sana itu. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi kalau vokasi. Tapi ini kan menjadi kebijakan strategis untuk seluruh masyarakatnya. Jadi baik itu imigran maupun lokal Australia sendiri diwajibkan untuk itu. Jadi dia tidak semerta-merta untuk masuk entry ke satu industri tidak semudah yang kita bayangkan lewat orang dalam, itu nggak bisa begitu, harus ada sertifikasi Pak. Ya. Nah itu di industri ya, kita ngomong di industri seperti itu. Ada pendapat lain juga? Ya, monggo Mas. Kalau mendengarkan dari apa yang diungkapkan oleh dosen saya tadi Pak ya, per hari ini kita juga sadar bahwa guru-guru yang ada di Indonesia itu hanya dituntut untuk memberikan nilai yang bagus. Jadi mereka itu hanya fokus pada tuntutan-tuntutan itu sehingga juga melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Maksudnya itu seperti ini. Guru itu kan tidak hanya berhenti ketika menyampaikan materi selesai di situ, tapi kan juga memahamkan. Nah,
Sepakat Iya, atau enggak? sepakat. Tapi sekarang yang terjadi, guru itu hanya dituntut untuk hanya menciptakan nilai-nilai yang bagus. Kalau kita tarik ke industri, yang dibutuhkan itu menurut saya bukan suatu ijazah ataupun apa, tapi kemampuan kita, soft skill kita yang dibutuhkan. Sehingga ketika ada tuntutan seperti demikian, menurut saya itu sangat fatal. Karena hukum yang lahir dari kepentingan entah itu kepentingan pribadi ataupun kepentingan korporasi yang lebih besar kekayaannya daripada negara, itu adalah kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Ya, aslinya warga Indonesia itu tidak butuh fleksibilitas kerja, tapi mereka butuh kepastian hidup. Ya, seperti guru honor tadi, dituntut sedemikian rupa, dikempur tuntutan-tuntutan dari apa yang telah mereka sepakati, tapi untuk bayarannya cuma sekian kan nggak logis juga ya Pak. Sebenarnya dulu ada konsep ini Pak. Jadi kan ini kita belajarkan kita untuk membangun satu bangsa yang kokoh dengan peradaban yang gemilang itu kan kita belajar ke sebelumnya nih kan gitu. Sebenarnya kan gimana sih konsep pendidikan? Kalau kita ngomong ke yang paling radikal itu pendidikan itu menjadi paling utama dalam konteks bernegara karena dia yang akan menyokong sektor-sektor lainnya loh Mas. Meskipun nanti berputar bahwa politik juga punya andil itu mengenai pendidikan, jadi kita kayak muter gitu. Persoalannya adalah ini, bagaimana pengelolaan keuangan negara kita di Indonesia dalam konteks pendidikan. Bang sudah amanah 20% dilanggar loh. Nah, gitu dengan MBB misalnya gitu loh. Kan sekarang ini ditelikung ya, ditelikung. Ini kan sudah, padahal pendidikan jangan diganggu oleh pasar dulu nih caranya. Itu kenapa dulu ada konsep dana bagi umat misalnya. Itu sebenarnya sejak era Marcus Aurelius kalau nggak salah mencetuskan bahwa ini jangan diganggu dulu nih, karena ini jangka pendidikan itu panjang efeknya ke peradaban gitu loh. Jadi kalau ini terganggu oleh mekanisme pasar yang tidak ada apa namanya, yang tidak bisa ajak, karena pasar itu kan susah dikendalikan loh. Iya betul. Asumsinya kan begitu di kapitalisme, sehingga loh ini harus selesai dulu nih urusan pendidikannya, gaji gurunya sejahtera, sehingga fasilitasnya memadai kan gitu. Bukan malah apa namanya, tadi saya lihat di Mesir itu ada satu gedung sekolah yang ini sudah mau rusak, ini dibangun gedung SPPK Pak di sampingnya. Itu lama sekarang saya lihat kan ini menarik di Indonesia nih. Gitu loh. Jadi jangan-jangan kita jadi kayak gini karena memang pendidikan itu dianggap hanya sebagai lipstick. Padahal pendidikan itu adalah dia menjadi fondasi pertama gitu. Karena sebuah sistem itu butuh satu desain rekayasa. Makanya rekayasa sosial yang paling penting dan harusnya benar itu di pendidikan gitu. Karena dia membangun mentalnya. Jangan juga bandingkan lah dengan negara lain karena kita memang ya anomali kalau menurut saya di Indonesia gitu. Jadi kok ini gimana sih cara mikirnya sih gitu. Betul. Tanpa itu ya saya kira tanpa kita menyentuh ke akar masalahnya, kita hanya ke permukaan terus gitu. Urusan prodi, urusan ini itu kan selalu permukaan gitu. Padahal yang kita butuhkan adalah mental modelnya. Jadi Iran sekarang itu misalnya terjadi revolusi luar biasa sejak 79 itu kan ada banyak mengatakan itu dimulai sejak Ali Syariah sebenarnya. Artinya gagasan apapun yang lahir itu dari pikiran dulu, dari ide dulu gitu. Sehingga terjadi transformasi pemikiran dan lahirlah gerakan yang gitu. Ya kalau kita pikirannya ada bermasalah kognitifnya itu kan menjadi susah gitu lah. Dan itu terjadi ketika sudah masalahnya menumpuk kayak sekarang, ngurainya menjadi agak sulit. Gitu. Karena kita ngomong pendidikan, ngefek ke ekonomi, ngomong ekonomi ditunggangi oleh politik. Politiknya lahir dari pendidikan yang begitu, itu kan muter-muter kayak lingkaran setan gitu. Lingkaran setan betul. Ini gimana catatannya? Makanya lahir kemudian teori adalah bikin problem. Jadi problem yang memang susah diatasi. Persoalannya apakah cara kita melihat masalah gimana sih? Itu kan soal literasi lagi Pak. Gitu. Jangan-jangan ini nggak masalah bagi mereka yang itu kan itu problematik juga. Itu problematik juga. Iya. Ya jadi kata kuncinya tadi di situ ya. Jadi memang konsep pendidikan yang kita harus bedasi itu mengurai ya. Mengurai ini bagaimana saling tumpang tindih kan? Tumpang tindih.
kita kan harus mikir Pak, apalagi dengan budaya pemenuhan dopamin yang instan dengan shot gitu kan, terus sekian detik sekarang, itu Iya. kan membuat interaksi kita, kognitif kita itu Sangat ini. makanya banyak sekarang penyakit digital kan. Ini akan lari seperti teman-teman psikologi gitu lah ya. Belakangan sudah mulai banyak yang bunuh diri, yang mulai muncul di Indonesia di kota itu Pak ya. Iya. Ini kan ini fenomena apa nih sekarang? Betul, betul. Mestinya kita kan sebagai insan akademisi, para guru itu mulai mahasiswa gelisah nih. Ini ada apa nih dengan cara kita berbangsa dan bernegara? Bagaimana cara negara kemudian mengelola dunia digitalnya misalnya? Karena efeknya ke pendidikan juga, Pak. Iya. Anak kemudian nggak bisa fokus sekarang sekian detik loh bayangkan. Iya. Itu kan hampir sama dengan gorila lah kira-kira atau Iya. ini kalau nggak diatasi ini Iya. alarm memang bagi peradaban kita. Kalau di luar negeri itu usia sebelum 16 sudah harus dilarang gitu ya. Dilarang. Dilarang. Ini nggak berani kita ya untuk ini. Kita nggak itu lah dikasih. Dari kasih malah supaya nggak nangis. Iya, iya. Susah kita ya, Pak. Bisa, ya, mungkin sekarang kita sudah sampai ke ujung ya. Jadi sudah kita dalami bahwa memang dunia pendidikan dengan dunia industri memang walaupun ada korelasi, tetapi korelasinya itu tidak bisa dijadikan misalnya pendidikan adalah subordinasi dari industri, ya kan? Nyuplai, ya kan? Nggak boleh berpikir seperti itu karena pendidikan ini jangka panjang, ya kan? Jangka panjang ini fondasi untuk peradaban ke depan, gitu kan? Jadi itu ya, itu kata kuncinya di situ. Cuman kita ingin closing, semoga dimulai dari Pak Baudin untuk memberikan. Iya, kalau saya closing. pribadi, pertama kalau ini memang masih menjadi wacana, saya kira kita perlu bersuara, terutama teman-teman yang aktif di dunia kampus, terutama untuk bersuara bahwa tidak sesederhana itu lah ngomong pendidikan, gitu ya. Apalagi dengan hanya mereduksi bahwa lulusan pendidikan itu hanya menciptakan para pekerja. Saya tidak sepakat dengan itu. Ya. Menurut saya pendidikan itu adalah membangun manusia yang utuh, yang merdeka, yang berdaulat, Ya. dan itu saya kira sudah mestinya itu sudah dilakukan. Idealnya bahwa kalau sistem politiknya, sistem ekonominya ini benar menurut saya, pendidikan itu akan relate. Problemnya kan bukan prodinya yang salah, Ya. tapi memang Tata tidak kelola. disediakan. Padahal kalau kita ngomong ekonomi menurut saya itu bisa diatasi. Ya. Tinggal bagaimana PR kita bersama, bukan hanya pemerintah menurut saya, Betul. tapi kita sebagai warga negara mencoba untuk apa nih solusinya nih? Ya. Kalau menurut saya pertama dari literasinya dulu, artinya kita sebagai bangsa ini harus kembali ke budaya ikro dulu itu, Ya. sehingga kita betul-betul presisi melihat masalah, karena kemampuan kita merumuskan masalah itu berarti sudah setengah menyelesaikan masalah gitu. Iya, betul. Jadi musuh kita adalah masalah, bukan orang sebenarnya. Tinggal bagaimana kita memilah-milah. Ini masalah apa nih? Apakah ekonomi, apakah politik, apa? Kemudian kita, ayo. Sebenarnya spirit bangsa kita dengan gotong royong, dengan spirit yang agung gitu ya, memenurutkan manusia. Saya kira itu cukup sebenarnya. Bahkan Tuku Handayani kalau kita mau ekstrak, itu mestinya sudah cukup. Kepala negara lain yang memakai itu dan dekat, misalnya gitu loh. Tinggal ini kembali ke kita bersama, Ya. ya ayo bareng-bareng gitu. Ya, kita suarakan ya Iya. semua ini. Ya, monggo silakan dari Pak Guru. Mungkin gitu Pak, kalau memang prodi pendidikan kurang relevan, lalu siapa lagi yang akan mencetak generasi yang lebih relevan? Iya. Dan percayalah, karena seorang pendidik meskipun tidak ada di garda terdepan perindustrian, tapi percayalah mereka berada, mereka yang mengawali semua itu Pak. Oke. Mas mahasiswa? Ya, Ya ini juga Pak. Ya, iya. Gimana? Jadi kan ini nasib Anda juga nih ya. Beda. Guru itu kan pahlawan tanpa jasa. Oke. Jadi jangan jadikan manusia itu sekedar variabel biaya produksi. Oh gitu ya. Karena hukum yang lain Iya. dari kepentingan adalah kesalahan yang tidak bisa diperbaiki dengan tambal sulam. Oke. Kita itu tidak butuh fleksibilitas kerja, kita cuma butuh kepastian hidup. Oke. Dan negara harus menjamin itu. Jamin. Ya.
Jadi bukan subordinasi biaya apa? Kos ya, bukan ya. Oke, baik. Biro layanan kerja. Ya. Baik, terima kasih semua kepada para narasumber saya di sini. Saya kira sangat mendalam sekali tadi perbincangan kita tentang isu yang harus ya, kalau wacana ini jadi bergulir terus, kalau didiemin aja ini nanti bisa benar-benar menggelinding kan gitu ya. Harus disuarakan bahwa ini penolakan seperti ini menunjukkan bahwa kita itu tidak terima ya kalau pendidikan yang menjadi garda terdepan untuk membangun masyarakat Indonesia untuk peradabannya direduksi menjadi sekedar apa ini? Sekedar biro pendidikan. Nah, itu ya. Jadi itu saya kira itu saja. Jadi kesimpulannya bahwa kita tetap harus bersuara tentang pendidikan dan peradaban ke depan gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah.